tentang jiwa ini ada kaitannya dengan ayat yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Iki bahasanya adalah jiwa. Apakah yang dimaksud jiwa itu adalah ruh? Terus apa perbedaan ruh dengan jiwa? Di situ dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah. Jiwa yang damai. Mutmainnah itu yang damai. Sesuai dengan pertanyaan apakah jiwa itu bisa terdiri dari nafsu nafsiyah atau amaroh atau nafsiyah atau lawamah atau mutmainnah. Itu jiwa. Dalam bahasa Jawa bisa disebut sebagai dulur papat. Apakah sukma itu? Sukma adalah roihan yang bersemayam di dalam akliyah, akal. Sukma itu bahasa Jawa, bahasa kitabnya adalah roihan. Roihan itu sesuatu yang ada kaitannya dengan cipto-cipto, berarti angan yang di dalam akliyah kita. Ini yang namanya sukma. Yang jiwa adalah dulur papat tadi Pak, nafsu-nafsu itu. Siapapun ruhnya itu manakala terkuasai oleh jiwa yang terdapat pada nafsiyah, maka condong hatinya itu terhadap selain Allah. Manakala ruh itu terkuasai oleh sifat basiroh, maka condongnya ruh itu hanya pada Allah. Terkait sukma itu nganut Pak, nganut pada rajanya, apa? Ruh. Bila mana rajanya itu dolim, sukmanya juga dolim, masyarakatnya dolim, prajuritnya dolim. Manakala rajanya itu, ruh itu tidak dolim alias taat pada Allah karena basyiroh, maka sukma atau roihan itu mengikuti. Sehingga seseorang kalau sudah tertata ruhaniyahnya sudah terbangun, secara otomatis jasmania itu terbangun. Terhadap orang lain itu selalu asor, tidak merasa ria, takabur dan lain sebagainya. Yang asalnya kita itu orang pemarah, akhirnya menjadi penyabar. Terhadap istri asalnya kita itu orang yang bakhil. 1 bulan dikasih belanja 10.000. Akhirnya sekarang dikasih 1 juta. Itu kan menyesuaikan dengan keadaan. Tapi ada perempuan yang tidak melihat keadaan. Pokoknya 1 bulan 2 juta, yo 2 juta. Tidak melihat keadaan sang suami. Marah-marahlah dia. Ada Pak perempuan seperti itu? Enggak ada kan di sini. Ada, dan itu banyak Pak. Ada yang karena alasan begini Pak, saya hanya di madu. Wis,
Saya di madu wis gak oleh wongi, sing penting oleh dunya, diperaslah kita dengan alasan anak, dengan alasan macam-macam. Coba tolong lihat keadaan suamimu. Istri yang baik adalah istri yang tidak memberatkan oleh suami. Melihat keadaan. Apa mesti dia pangkatnya sebagai bupati mesti berada terus? Belum tentu. Apa mesti suamimu menjadi pengusaha ya toh, terbesar di Jawa Timur, mesti dia berada? Suatu saat dia itu juga tidak ada, Pak. Kita aja yang melihat mandangnya itu enak, belum tentu. Kadang dia juga tiap bulan menanggung resiko hutang piutang lagi itu, Pak nggih. Ingat, rumus pabrik besar limbahnya juga pabrik kecil, limbahnya kecil. Pandai-pandailah kau hei istri untuk membaca kondisi suamimu. Jangan kau berorientasi status si kades mesti duitnya ukeh. Lho jane nggih, dalam 1 tahun 2,5 M, tapi ku duduk duitnya kades, duitnya masyarakat. Ya tinggal kadesnya aja. Amanah apa enggak? Cara untuk mentasarufkan benar atau tidak tergantung kadesnya. Umpama jadi kades. Bagaimana pendidikan Rasulullah? Utamakanlah kepentingan umat di atas kepentingan keluarga. Itu Pak Rasulullah. Kita meniru yo sak kuat-kuat gak kuat yo detail yang ngoten mawon, apa bingung-bingung. Ya. Itu prinsip Rasulullah. Bisa Anda tiru, bisa enggak. Utamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang kembali kepada diri kita. Yang namanya sampai pada ahad itu prosesnya kita ahadiyah dulu. Berarti muraqabah dulu, habis itu musyahadah. Takhali dulu, kemudian tajali. Kuncinya hanya di dzikir sirul asrar dalam hal perilaku ruhaniyah. Sehingga mengapa saking pentingnya urusan ruhaniyah, W.R. Supratman dalam lagu kebangsaan Indonesia tentang pembangunan, membangun itu ruhaniyah diletakkan di depan. Bangunlah jiwamu dan bangunlah badanmu. Jadi jiwa itu adalah nafsu, kemudian sukma adalah angan-angan di dalam diri kita. Ya, jadi itu Bapak terkait masalah jiwa dan sukma. Yang kedua, apakah bisa ditaruh angan-angan sukma itu terhadap orang lain? Bisa Pak, bisa. Wong namanya angan-angan. Angan-angan. Dimasukkanlah terhadap orang lain dengan cara surat An-Nas ayat yang terakhir ya. Alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Surat kedua dari yang terakhir ya. Minal jinnati wan nas. Ditiupkanlah, nafsu akan meniupkan, membisikkan terhadap dada kita, maksudnya hati, untuk mempengaruhi angan-angan terhadap selain Allah. Lah nafsu membisikkan itu unsurnya satu dari minal jin. Apa itu jin? Korin pada dirimu. Itulah yang namanya nafsu. Kedua,
wanas, manusia. Ini manusia kita ini mempengaruhi dengan ilmunya untuk hati beriman terhadap selain Allah, untuk memuji, menyembah terhadap selain Allah. Padahal Rasulullah sendiri sudah katakan, innama ana basarum mislukum, aku sama dengan kau, makhluknya, manusianya. Oleh sebab itu, sembahlah siapa yang ku sembah.